Terus berjuang, jangan berhenti untuk pemulung ini TPA, tiap ada TPA ada pemulung. Kehidupan pemulung itu di sampah. Menarik gak? Menarik. Di mana ada sampah, di situ ada pemulung. Dan dia bukan pengemis, dia bukan orang meminta, dia orang kerja. Orang kerja tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa, ini perlu diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu lagi di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang seputar profesi pemulung ya. Nah, di samping kanan saya telah hadir narasumber Bapak Nasrun. Beliau adalah salah satu orang tua yang luar biasa yang masih konsen terhadap masalah lingkungan, terutama memperjuangkan nasib para teman-teman pemulung. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita kenalan sama beliau dan kita akan diskusi tentang masalah ikatan, mengenal sedikit organisasi Ikatan Pemulung Indonesia Kalimantan Barat. Mungkin silakan Pak untuk kenalan dulu Pak. Kenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nasrun Ente, Ketua BPD IP Kalimantan Barat. Saya sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Ikatan Pemulung Kalimantan Barat dari tahun 2016 sampai sekarang, ya masih saya sebagai pejabat sebagai Ketua BPD IP. Nah, profesi kita sebagai para pemulung adalah wadah dari para pemulung Kalimantan Barat, 14 kabupaten kota. Ini di bawah naungan BPD IP Kalimantan Barat. Tujuan IP ini memperdayakan para pemulung yang ada di Kalimantan Barat, kurang lebih 3.500 anggota IP di bawah naungan BPD IP Kalimantan Barat. IP adalah sebagai divisa negara pelaku ekonomi membantu pemerintah dalam pembersihan sampah, mengurangi sampah dan menempatkan sampah dari 100%. Sebenarnya sampah ini adalah divisa negara arsip daerah kalau dikelola dengan baik. Ya. Dengan adanya para pemulung yang ada di sini, pengumpulan barang bekas sebagainya yang ada di Kalimantan Barat ini, setiap hari itu mencapai 300 atau 200 ton per hari dari barang bekas maupun botol aqua ini yang bisa dimanfaatkan. Pemulung adalah pelaku ekonomi, pemulung adalah divisa negara, pemulung bukan pengemis, dia bekerja nyata untuk membantu pemerintah dalam lingkungan dan kebersihan. Tanpa pemulung, sampah ini luar biasa. Kalimantan Barat ini mungkin satu hari kurang lebih 45 botol. Nah, ini kelihatan melihat TPA yang ada di Kabupaten Kuburaya. Ini sangat memperhatinkan lokasinya. Lokasinya kurang lebih 1 hektar lebih, kurang lebih 2 hektar. Nah, maksimal itu lokasi TPA itu mencapai sekitar 10 hektar dan harus jauh dari pemukiman. Sedangkan TPA Kuburaya ini kita bahas itu hanya sejengkal mata memandang. Seharusnya 1000 meter dari tepi jalan supaya lingkung ini tidak tercemar. Ya, kalau sudah mencemar, lingkung ini menyangkut kurang banyak, membuat bau yang kurang sedap dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kalau bicara tentang permasalahan lahan Kuburaya cukup luas. Kita bicara tentang Kuburaya dulu ya, karena di depan kantor saya. Nah, Kuburaya ini lokasi cukup luas, tinggal tergantung dari pemerintahnya mau dibawa kemana sampah ini. Nah, kalau ditimbang TPA sekarang ini sudah tidak muat lagi, sudah tidak memungkinkan lagi. Karena sudah menyangkut pencemaran lingkungan. Nah, ini perlu pemerintah pahami. Nah, kami sebagai pemulung
ya ini sebagai wadah kerjasama pemerintah, mitra kerja pemerintah. Tanpa pemulung sampah itu setiap hari mau dikemanakan. Nah, ini sampah ini kurang lebih 30 ton, 40 ton itu dikirim ke Jakarta. Sementara di Kalimantan Barat belum mampu pemerintah mendirikan pabrik. Kalaupun ada itu hanya asal-asalan saja. Nah, sampah ini devisa negara. Kalau ada seperti pabrik yang ada didirikan di Kalimantan Baratnya, ya yang maksimal, tentunya sampah ini dikelola dengan baik. Ini pajaknya kan pemerintah yang dapat. Jadi PAD ya Pak? PAD, meningkatkan PAD pendapatan daerah. Nah, ini sampah ini adalah ladang pemerintah Kalimantan Barat. Nah, ini perlu. Nah, selama ini kan dikirim ke Jakarta. Dalam satu hari mungkin 2 kontainer, 4 kontainer. Satu kontainer itu 10 atau 20 ton, 25 ton. Kalau satu hari pengiriman 4 kontainer berarti ratusan ton. Pajaknya siapa yang semua? Ya, pemerintah daerah di luar pemerintah daerah. Ini perlu pemerintah pikirkan. Oke Pak, jadi tadi disinggung ya, jadi kebetulan di Kalimantan Barat juga ternyata sudah ada organisasi namanya Ikatan Pemulung Indonesia. Sebutannya Badan Pengurus Daerah IPI ya Pak, ya, Kalimantan Barat yang diketuai oleh Pak Nasron tadi. Nah, dan kebetulan channel ini kan kaitan dengan masalah lingkungan juga, dan tadi beliau singgung tadi bahwa tujuan IPI tadi adalah untuk memperjuangkan, kemudian memperjuangkan profesi pemulung, kemudian memperjuangkan menjadi mitra kerja pemerintah dalam hal kebersihan ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya mungkin Pak sedikit Pak, tadi Bapak udah singgung TPA juga ya Pak. Nah, TPA juga menjadi salah satu konsen Kabupaten Kuburaya nih Pak nanti Pak, karena tadi Bapak bilang TPA itu udah kredit, udah jadi masalah dan overload ya Pak ya. Nah, kaitan dengan pemulung nih Pak, tadi anggotanya yang menarik adalah udah hampir terdata secara anggota 3.000-an nih Pak ya, 3.000 pemulung. Nah, sekarang apa sih Pak sebenarnya, gimana sih sebenarnya aktivitas pemulung, kemudian tantangan sama masalah yang dihadapi oleh teman-teman pemulung nih Pak? Gimana Pak? Ya, pemulung ini kan dasarnya dari masyarakat. Ya. Ya, ini orang yang tidak mampu. Tapi dia masih mampu menyumbangkan pemikiran tiap hari untuk berkait mencari makan, untuk menghidupi anak istrinya, sekaligus membantu pemerintah mengurangi sampah. Pejuang lingkungan ya Pak? Pejuang lingkungan. Nah, dia adalah dipisah negara pahlawan tanpa jasa. Nah, karena selama ini ya kita ada kepedulian. Nah, IPI adalah sebagai wadah dari mereka, kepedulian kepada para pemulung-pemulung. Karena pemulung ini itu manusia. Nah, tujuan kita bagaimana memanusiakan manusia. Nah, jadi kita buatkan kartu, kita buatkan BPJS, yang kita urus mereka, ya, karena mereka nggak ngerti tentang itu. Nah, kita yang ngerti. Inilah IPI sebagai wadah dari para pemulung itu, mewadahi dan mengurus mereka yang tidak mampu, yang tidak tahu, kita bantu supaya menjadi warga yang baik. Nah, karena pemulung ini warga negara Indonesia juga yang sah. Iya Pak, jadi saya dengar juga secara nasional juga ya Pak ya, IPI ini kan organisasi nasional ya Pak ya? Nasional Pak. Sampai di berapa provinsi nih Pak ya, yang udah ada? 29 provinsi yang sudah berdiri. Berarti lumayan besar ya, jadi IPI itu ternyata ada di 29 provinsi di Indonesia. Dan tadi IPI juga Bapak, yang menarik bagi saya itu bahwa kawan-kawan yang terdata, pemulung yang udah terdata nih Pak, secara resmi di IPI tadi itu kan berarti IPI memfasilitasi untuk mendapatkan BPJS tadi Pak ya? Iya. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ya Pak ya? Wajib. Ada Pak ya? Wajib diurus. Jadi itu kehadiran IPI dalam memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya ya. Nah, menurut Bapak
selain itu harapan pemulung apa sih Pak sebenarnya Pak? Pemulung tidak ada harapan, ya. Masa depan pemulung ini kalau kita tidak benar kan makin tua. Karena gini, dia bisa mampu bekerja tiap hari mengais sampah, membantu pemerintah mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah. Nah, supaya sampah ini produktif apa seperti botol aqua dan sebagainya, ya, yang bisa laku seperti kardus sebagai itu yang dimanfaatkan dijual itu untuk menghidupi anak-anak istri yang mengurangkan anak. Nah, tujuan IP ini ya mengurangi beban mereka supaya mereka ini kurang beban. Kita bantulah dari sosial sebagainya. Ketika sakit ada BPJS Ya, gitu Pak ya. Ada BPJS, jadi udah meringankan beban mereka. Nah, setiap tahun juga ya kita ada bantuan dari sosial, dari Polda Kalbar, Bimasnya disalurkan kepada IP bersama-sama dengan Polda, Bimas Polda Kalbar maupun Pemdam itu kita membagikan walaupun segelintir bungkusan tapi manfaat untuk mereka. wah terima kasih nih terhadap Bapak Kapolda Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan bisa bertambah volume bantuannya Pak, dan harapan ya walaupun tidak banyak ya Pak ya, tapi sangat berarti bagi kawan-kawan pemulung. Nah mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi nih Pak yang bisa dibantu, dan bukan hanya dari Polda saja ya Pak ya, mungkin dari TNI, pemerintah gitu ya, dan perusahaan-perusahaan yang ikut untuk ini silakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman IP Kalimantan Barat. Nah, jadi Lanjut Pak. saya berharap kepada pemerintah daerah maupun kabupaten kota, karena pemulung ini tiap ada TPA ada pemulung. Kehidupan pemulung itu di sampah. Menarik gak Pak? Menarik. Di mana ada sampah di situ ada pemulung. Dan dia bukan pengemis, dia bukan orang meminta, dia orang kerja. Nah, orang kerja tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa ini perlu diperhatikan. Ya. Kita harap pemerintah setiap kabupaten ini tolonglah bantu ya kegiatan sosial. Mereka tidak minta, tapi kita harus peduli ya, karena pemulung ini pahlawan tanpa jasa. Ya, dia juga bukan pengemis, dia sebagai putih patuh membantu pemerintah di bidang persampahan. Di mana ada sampah, di situ ada Pemulung. Nah, yang menarik tuh gini Pak, berarti kesimpulannya tuh sampah itu menjadi lahan mata pencarian ya Pak ya, karena punya nilai ya Pak ya, ketika dikelola dengan benar. Ya. Nah, terus yang cukup ini Pak, Bapak pernah dengar keberadaan bank sampah Pak? Nah, itu gimana nih menurut pandangan Bapak terhadap keberadaan eksistensi bank sampah? Bank sampah itu juga sampah itu bisa beli para pemulung. Ya, pemulung mengumpulkan sampah, bank sampah mengumpulkan sampah, dikelola, ya kan? Berarti supaya bank sampah bisa berjalan, pemulung juga ada hasil, bank sampah juga menginginkan bahwa itu ada hasilnya. Ini kan kegiatan sosial, kan? Yang dilakukan bank sampah, mungkin bank sampah bisa menangani masalah sampah dari pemulung, edukasi, penyuluhan. Bank sampah ini, saya berharap bank sampah ini bisa berjalan dengan lancar supaya mengurangi tengkulak yang beli dari pemulung itu. Ini kan yang datang itu di TPA tengkulak itu supaya nilai hasil yang dikumpulkan pemulung itu dengan layak, ya. Seperti botol aqua itu mungkin bank sampah bisa beli misalnya 5.000 dibeli dari bank sampah, tengkulak paling-paling 2.000, 3.000. Jadi keberadaan bank sampah ini supaya meringankan beban para pemulung yang ada dan membantu pemerintah dalam bidang kebersihan juga. Berarti gini Pak, berarti Bapak dukung ya eksistensi bank sampah ya? Bank sampah itu bagus, memang didirikan dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup. Apalagi nanti sebentar lagi ada koperasi koperasi yang didirikan pemerintah. Koperasi Merah Putih Pak. Merah Putih ini bisa juga menangani tentang itu, bekerja sama dengan bank sampah lebih bagus. Iya. Karena koperasi Merah Putih ini bukan hanya khusus petani saja. Itu ada program-programnya, berbidang program itu menyangkut tentang permasalahan sampah sebagai itu bisa kerja dengan bank sampah. Ini kan lebih bagus. Kita berharap ke depan itu ya
para pemulung udah jelasnya ini pelaku pahlawan tanpa jasa membantu pemerintah di dalam persampahan, mengurangi persampahan dari 1%. Terus ini Pak, kira-kira peran IP Kalimantan Barat ke depan nih Pak ya, karena kan mungkin periode udah mendekati penghujung nih Pak ya, periode kepengurusan. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin ada program-program yang lebih berkelanjutan, bersinambungan terus Pak. Gimana nih Pak? Kita berharap kepada pemerintah daerah maupun provinsi maupun kabupaten dan kota itu dirikanlah pabrik pengolahan sampah, karena sampah ini adalah berupa arsip daerah yang bisa dikelola dengan baik. Ya, kalau ini dikelola dengan baik kan pemerintah dapat pajak di situ. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi para pemulung kan tentunya harga itu tidak tertekan. Nah, kalau udah tengkulak ini dikirim ke Jakarta, itu berapa anggaran itu? Kan gitu. Jadi ke depan ini semoga bank sampah makin maju, para pemulung juga bisa meningkatkan ekonomi untuk hidupin sehari-hari. Nah, yang kita berharap seperti itu. Terus ini Pak, harapan udah ya, tantangan sudah tadi Pak ya. Kemudian kira-kira terakhir mungkin sebelum ini Pak, pesan Pak, pesan sekalian penutup Pak. Penutup apa yang ingin Bapak sampaikan kepada ya nanti mudah-mudahan yang nonton bisa dapat inspirasi Pak ya, semangat, dan mungkin pengen menyalurkan apa yang bisa dibantu ya Mbak, bantuan atau bentuknya apapun, insya Allah kita bisa terima ya Pak. Nah silakan Pak. Kita berharap para pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, instansi pemerintah, instansi yang terkait mendukung dalam program-program ini dan bisa menyalurkan kegiatan sosial kepada kita sebagai BPD IP, menerima saluran dari instansi pemerintah yang terkait demi untuk kemajuan demi untuk kesejahteraan para pemulung yang ada, dan bank-bank sampah ini juga perlu dibina, ditingkatkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, demikian hasil kita ngobrol diskusi ya bersama Ketua IP Bapak Nasrun. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi apa ya, masyarakat tahu bahwa ternyata pemulung itu ada organisasinya, kemudian pemulung bukan kaum yang termarginalkan gitu ya, tapi mereka sebenarnya tanpa bantuan dari siapapun sebenarnya mereka bisa hidup ya Pak, bisa hidup. Nah, bisa hidup, kemudian menghidupi pejuang-pejuang lingkungan karena mereka menghidupi anak, istri, keluarga lah intinya dari ternyata bisa hidup dari sampah, walaupun mereka bukan sampah ya Pak ya, tapi hidup dari sampah. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan nanti Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast kami. Salam dulu Pak. Ya. Nah, selamat Pak, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat, dan ke depan mungkin kita diskusi masalah TPA nih Pak sama teman-teman PU. Saya sedikit tambahkan bahwa berdirinya IP di Indonesia ini tahun 91. 91 ya Pak? 91. Wah. Jadi setiap tahun kita mengadakan PPKN terus kalian Munas. Wah, ada kegiatan tahun Munas ya. 2005 ini bulan 10 ini kita mengadakan Munas di Jakarta. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan lancar aktivitas Munasnya, dan IP juga secara nasional ternyata organisasinya udah lama ya, tahun 1991. Oke, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi Pak, mohon maaf jika ada salah hilaf ya Pak ya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dalam diskusi yang lebih menarik lagi. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.